Bumi sedang dalam bahaya. Ancaman makhluk luar angkasa tengah melancarkan serangan untuk menghancurkan bumi. Umat manusia pun bersatu untuk melawan musuh. Inilah kisah yang didramatisasi dalam berbagai film bertema alien. Dalam kehidupan nyata, belum ada satupun yang pernah bertemu makhluk yang disebut extraterrestrial beings ini. Namun, banyak orang yang menyaksikan fenomena UFO, Unidentified Flying Object, diyakini inilah pesawat yang dikendalikan alien. Benarkah? Perlahan secara pasti kita semuanya percaya. Namun kedok kebohongan ini mulai terungkap, seperti yang diungkapkan Dr. Wernher von Braun, mantan ilmuwan NASA. Ancaman dari luar angkasa sengaja direkayasa untuk membangun sistem persenjataan rahasia. Fenomena UFO sesungguhnya piring terbang supersonik yang disebut Silverberg, yang merupakan teknologi militer pertama kali diciptakan ilmuwan Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror. And today that new world is struggling to be born. A world quite different from the one we've known. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. Ketika umat manusia merasa terancam, dibutuhkan satu kepemimpinan dunia untuk melawan serangan musuh. Apa yang dikampanyekan Amerika Serikat dengan New World Order merupakan satu agenda untuk menyatukan dunia dalam satu kepemimpinan tunggal. Selama berabad-abad, tatanan dunia baru sudah lama dirancang dengan memprakarsai perang-perang besar, revolusi atas nama demokrasi, dan resesi ekonomi. Di balik itu semua, mereka tengah menciptakan monopoli dalam aturan politik, tatanan ekonomi, bahkan budaya. Simbol mata satu dalam mata uang dolar dan berbagai simbol lain dalam arsitektur dianggap sebagai pertanda telah hadirnya perkumpulan rahasia untuk mengatur tatanan dunia baru. Apakah ini yang disebut Dajjal atau fenomena yang berkaitan akan kemunculan sosok Dajjal pada akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling berwasiat dalam kebajikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku memperingatkan kalian untuk melawan Dajjal, dan tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya untuk melawannya. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh para nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa ia bermata satu dan Allah tidak bermata satu." Hadis riwayat Bukhari. Dajjal bermata satu, salah satu ciri yang sudah banyak terlihat pada saat ini. Simbol mata satu sejatinya sudah ada sejak ribuan tahun lalu, seperti simbol Ra yang terdapat dalam artefak-artefak peninggalan Mesir kuno. Simbol mata satu kini terlihat pada mata uang dolar dan juga terserap dalam simbol-simbol Freemasonry, sebuah perkumpulan rahasia yang ingin menguasai dunia dalam satu tatanan dunia baru. Agenda untuk mencapai satu tujuan, satu pikiran, dan satu dunia sudah lama dilakukan oleh Raja Namrud pada masa kerajaan Babilonia dengan mendirikan Menara Babel. Menara Babel merupakan simbol kekuatan jahat untuk menyaingi kemahabesaran Allah. Kisah Namrud diulas dalam Alkitab yang jejaknya akan kembali muncul pada akhir zaman. Mereka menjadi kelompok anti-Kristus. Pada masa Raja Philip keempat, kesatria Templar dituduh telah menyalahi ajaran Kristus dengan melakukan hubungan sejenis dan pemujaan terhadap ilmu sihir. Kemudian mereka ditangkap dan dieksekusi pada hari Jumat 13 Oktober 1307, sehingga dikenal dalam sejarah Eropa sebagai Black Friday. Karena itu, sebagian orang mengkait-kaitkan angka 13 dengan angka sial dan mengkaitkan dengan hari Jumat, Friday the 13th, sebagai hari yang menakutkan. Pengikut kelompok ini masih ada hingga saat ini. Mereka mempelajari ajaran rahasia Kabbalah, ilmu kuno sihir kaum Yahudi, kemudian menggelar berbagai ritual. Inilah kelompok yang disebut Freemasonry.
yang telah mencengkramkan kukunya di berbagai bidang di dunia. Merekalah para pengikut Dajjal, sebagaimana diisyaratkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Isfahan. Mereka memakai al-tayalisah. Hadits riwayat Muslim. Yahudi Isfahan adalah salah satu dari 12 suku Yahudi. Mereka biasa mengenakan al-tayalisah, sejenis syal khas Persia. Dalam bahasa Ibrani, komunitas Yahudi ini disebut Ashkenaz. Mereka adalah kaum Yahudi Eropa yang tinggal di Rhineland, Jerman. Namun, banyak bangsa Ashkenazi bermigrasi keluar Jerman, terutama ke Amerika Serikat dan Israel. Dan mereka menguasai berbagai industri, terutama di industri perfilman, musik, dan hiburan. Kaum Yahudi juga banyak menetap di kota Isfahan, kota terbesar ketiga di Iran. Menurut situs Iran online seperti dikutip Republika, orang Yahudi masuk ke Iran sejak tahun 727 sebelum Masehi, setelah terdeportasi oleh Raja Assyria Babilonia. Gelombang kedatangan Yahudi ke Persia makin besar ketika moyang bangsa Israel ini terusir oleh Raja Nebukadnezar. Para pelarian Yahudi di masa Babilonia inilah yang jadi bagian sejarah Persia. Siapakah sebenarnya Dajjal itu? Benarkah Dajjal adalah sosok manusia atau hanya mitos belaka? 14 abad silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan sosok menakutkan yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal yang telah disampaikan oleh seorang nabi kepada kaumnya? Dia buta sebelah, membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga pada hakikatnya adalah neraka. Aku peringatkan kepada kalian sebagaimana Nabi Nuh memperingatkan kaumnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis ini, Dajjal adalah seseorang dari bangsa manusia yang matanya buta sebelah. Dalam beberapa hadis lain digambarkan sosok Dajjal memiliki ciri khusus. Pada dahinya tertulis sebuah kalimat dalam huruf Arab, yaitu kafaro, yang berarti kafir. Namun tulisan ini tak bisa dibaca oleh semua umat manusia. Hanya kaum yang beriman sajalah yang mampu membacanya. Penampakan fisik Dajjal lainnya adalah bertubuh sangat besar dan berambut amat keriting. Pada hari akhir, Dajjal merupakan ujian besar umat manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan muncul dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tidak hanya itu, Dajjal akan membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Surga yang ditawarkan Dajjal sesungguhnya neraka di sisi Allah. Sebaliknya, neraka yang ditawarkan Dajjal adalah surga di sisi Allah. Na'udzubillah min zalik. Namun Dajjal sebagai sosok manusia dianggap tidak masuk akal oleh kelompok Khawarij, Jahmiyah, dan sebagian Mu'tazilah. Apalagi sosok Dajjal tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Ada juga yang berpendapat kesaktian yang ditunjukkan Dajjal bukanlah hakikatnya, tapi hanya tipu daya seperti sulap. Bencana Dajjal sebenarnya merupakan rangkaian fitnah yang telah terjadi sejak lama. Segala fitnah yang terjadi dalam sejarah Islam dan sejarah dunia saling berkaitan dari zaman ke zaman untuk mengkondisikan dunia menyambut kemunculan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, sungguh fitnah yang terjadi di antara kalian lebih aku takuti dari fitnah Dajjal, dan tiada seseorang yang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan akan selamat pula darinya Dajjal. Dan tiada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik kecil ataupun besar, kecuali untuk fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Pada saat manusia lupa akan pengetahuan tentang sosok Dajjal, bahkan bila ada yang memperingatkan soal Dajjal, mereka pun menertawakannya dan menganggapnya sekedar mitos atau legenda, maka menjadi pertanda kemunculan Dajjal. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Dajjal tidak akan muncul sehingga sekalian manusia telah lupa untuk mengingatnya, dan sehingga para imam tidak lagi menyebut-nyebutnya di atas mimbar-mimbar. Hadis riwayat Ahmad.
Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah bahwa lafaz Dajjal dipakai untuk 10 makna, di antaranya kazab, tukang dusta, dan mumawih, orang yang suka menipu orang lain. Banyak kejadian telah dikabarkan oleh Rasulullah menjelang munculnya Dajjal, bahwa kaum muslimin akan meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Kalian akan berperang melawan Jazirah Arab dan Allah berikan kemenangan kepada kalian. Kemudian memerangi Persia dan kalian pun menang. Kalian memerangi Romawi, kalian pun diberi kemenangan oleh Allah. Dan kemudian kalian berperang melawan Dajjal, Allah juga memberikan kemenangan untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Apakah penaklukan ini telah terjadi seperti peristiwa pada masa Rasulullah dan para sahabatnya? Ataukah peristiwa ini akan kembali terulang? Wallahu a'lam. Ada pertanda lain yang disebut Rasulullah saat munculnya Dajjal. Sungguh manusia akan melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Ummu Syarik berkata, "Ya Rasulullah, di mana orang-orang Arab ketika itu?" Beliau menjawab, "Mereka sedikit." Hadis riwayat Muslim. Sebelum Dajjal keluar, manusia tertimpa 3 paceklik yang dahsyat sehingga mereka mengalami kelaparan. Allah memerintahkan langit di tahun pertama untuk menahan 1/3 hujan, memerintahkan bumi untuk menahan 1/3 tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan tanah untuk menahan 2/3 tanamannya. Selanjutnya pada tahun ketiga, Allah memerintahkan langit menahan semua hujannya, tak ada yang turun 1 tetes pun, dan memerintahkan tanah untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan. Dajjal merupakan cobaan paling besar yang menimpa manusia di dunia, sebagaimana sabda Nabi, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 kaum Yahudi dan menebarkan berbagai fitnah. Ia bisa membunuh manusia, kemudian menghidupkannya kembali, mendatangkan hujan, dan membawa banyak harta. Rasulullah telah mengingatkan, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari fitnah Dajjal, hendaklah kita meminta banyak perlindungan dari Allah setelah selesai tasyahud akhir, seperti diajarkan oleh Rasulullah. Jika salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhir, mintalah perlindungan dari 4 perkara. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah waktu hidup dan waktu mati, dan dari kejahatan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, berdasarkan hadis riwayat Muslim, menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal. Di manakah Dajjal akan muncul? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus merujuk pada keterangan dari Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Dajjal akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak. Sementara dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, akan keluar dari bumi ini dari kawasan bagian timur yang bernama Khurasan. Dua kawasan yang disebut Rasulullah bisa jadi bermakna sama. Berbagai spekulasi pun muncul. Di manakah keberadaan Dajjal? Ada yang berpendapat sesungguhnya Dajjal telah hidup dan tinggal di tengah lautan, di sebuah pulau yang berada di sebelah timur kota Madinah, dalam keadaan terbelenggu oleh ikatan besi yang sangat kuat. Dajjal muncul diperkirakan di sebuah tempat terletak antara negeri Syam atau daerah Palestina dan Irak. Ada juga yang berpendapat Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda. Kawasan ini menyimpan banyak misteri. Kapal terbang dan kapal laut yang melintasi kawasan itu dilaporkan menghilang. Segitiga Bermuda berada di Samudra Atlantik, tepatnya terletak di antara Florida di sebelah barat
Puerto Rico di sebelah timur, dan Pulau Bermuda di sebelah utara. Di kawasan ini terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh Dajjal. Berdasarkan berbagai manuskrip kuno yang dipelajari Muhammad Isa Daud, seorang peneliti dan jurnalis asal Mesir, Dajjal sesungguhnya telah lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Bernama sama Musa, tapi lebih dikenal Samiri karena berasal dari Sabiroh, Palestina. Masih ingat dengan kisah Nabi Musa dan patung sapi yang disembah oleh kaum Bani Israel? Saat Nabi Musa bermunajat di Gunung Tursina selama 40 hari, kaum Bani Israel kembali dihasut dan disesatkan oleh Samiri, seorang penyihir yang kemudian membuat patung sapi untuk disembah kaumnya. Samiri adalah Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Samiri terlahir dari perkawinan sedarah hingga lahir dengan kondisi fisik cacat, sebelah matanya buta dan lumpuh. Orang tua Samiri adalah penyembah patung sapi. Konon sejak lahir Dajjal tidak mau menyusu dan lebih banyak tidur. Saat negeri Samirah dilanda bencana tsunami, Samiri terapung di laut dan terhempas di sebuah pulau terpencil. Setelah remaja, Samiri banyak berguru pada para ahli sihir. Anehnya, Samiri tidak pernah tua dan setiap kali mencapai usia 100 tahun, ia kembali muda. Setiap kali Allah mengutus para nabinya, Samiri selalu datang untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Pada masa Nabi Musa, Samiri alias Dajjal membuat patung sapi untuk disembah kaum Bani Israel. Dan pada masa Nabi Isa alaihissalam, Samiri juga berusaha menghasut para pembesar Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian menyesatkan para pengikut Nabi Isa dengan memperkenalkan ajaran Trinitas, penebusan dosa, dan menghalalkan babi serta riba. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Samiri juga berusaha menghasut kaum Yahudi untuk memberontak terhadap Nabi Muhammad. Dan sepeninggal Rasulullah, Samiri makin leluasa untuk membuat perpecahan umat Islam. Dan pada era modern, Dajjal menyesatkan manusia dengan memperkenalkan berbagai ideologi seperti sosialisme, kapitalisme, dan humanisme. Dajjal juga mendidik orang-orang terbaik Yahudi untuk membuat gerakan Zionisme. Dajjal berhasil membuat tipu daya dalam dunia sains dan politik. Perang dunia merupakan salah satu bukti kesuksesan Dajjal dalam menebar teror dan kejahatan di muka bumi. Dajjal dan pasukannya juga berhasil mengendalikan dunia dengan menguasai elit politik Amerika Serikat dan mata uang dolar. Tak heran, simbol Dajjal terlihat pada mata uang dolar dan berbagai instansi militer serta hiburan. Konon sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Dajjal sempat terpasung di sebuah gua selama 63 tahun dan dijaga makhluk berbulu tebal. Setelah bebas, ia mengembara dan menyesatkan manusia di berbagai belahan dunia hingga ia bertemu setan di kawasan segitiga Bermuda. Dan menjelang kiamat, ia akan kembali muncul mengaku sebagai Tuhan. Kisah inilah yang banyak beredar tentang sosok Dajjal. Benarkah kisah ini? Wallahu a'lam. Sebagaimana iblis, Dajjal adalah makhluk yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah. Meski usianya lebih dari 4.000 tahun, tapi fisiknya masih muda dan tak ada yang menandingi kekuatannya. Tak ada satu negeri pun di bumi ini kecuali akan didatangi dan dikuasai Dajjal. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi, dikuasai Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun di negeri tersebut kecuali ada malaikat yang menjaganya. Kemudian Dajjal datang ke suatu daerah di luar Madinah yang tanahnya bergaram. Bergoyanglah Madinah 3 kali. Allah keluarkan dengan sebabnya semua orang kafir dan munafik dari Madinah. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari berdasarkan hadis dari An-Nawas bin Sam'an. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Rasulullah menjawab, 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun, kemudian seperti bulan, kemudian seperti sepekan, kemudian hari-hari lainnya seperti hari kalian sekarang.
Hadis riwayat Muslim. Tidak akan muncul Dajjal kecuali setelah turunnya Imam Mahdi. Dalam berbagai hadis sahih dijelaskan pada akhir zaman Allah Ta'ala akan mengutus seorang khalifah yang adil dari keturunan Ahlul Bait dari jalur Fatimah. Namanya Muhammad, sama dengan Rasulullah, dan nama bapaknya sama dengan bapak Rasulullah, Abdullah. Setelah itu turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk mendampingi Imam Mahdi memerangi dan menumpas Dajjal. Ada sekitar 33 hadis sahih, bahkan sebagian ahli hadis mengatakan jumlahnya sekitar 90 hadis tentang kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Beberapa riwayat menyebutkan Menara Putih yang dimaksud berada di Masjid Al-Umawi di Damaskus. Dalam hadis lain disebutkan, ia mengenakan 2 potong baju yang dicelup Ja'faran dan Wars dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Saat turun, Nabi Isa ikut mendirikan sholat bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian berkata, "Majulah wahai Ruhullah, jadilah imam." Nabi Isa menjawab, "Tidak, di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Nabi Isa turun ke bumi tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan. Nabi Isa bersama pasukan Al-Mahdi berhasil menaklukkan Roma, kemudian membunuh babi dan memecah salib. Sejak itulah umat Nasrani berbondong-bondong memeluk agama Islam, kecuali kaum Yahudi. Pasukan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam kemudian memerangi bangsa Yahudi. Inilah tanda-tanda kiamat yang paling besar. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi sampai-sampai orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon tadi akan berbicara, "Wahai orang Islam, hai hamba Allah, di belakangku ada orang-orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad, sebab ia itu sungguh pohonnya Yahudi." Hadis riwayat Ahmad. Inilah perang terbesar pada akhir zaman. Dajjal bersama pasukan Yahudi akhirnya berhasil dikalahkan. Dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, melelehlah tubuhnya sebagaimana garam meleleh di air. Seandainya dibiarkan, niscaya akan meleleh hingga binasa. Akan tetapi, Allah membunuhnya melalui tangan Nabi Isa dengan memperlihatkan darahnya kepada mereka. Setelah itu, dunia akan diliputi keamanan dan kedamaian. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 24 tahun, menegakkan keadilan dan kedamaian. Dalam hadis lain, disebut selama 40 tahun. Nabi Isa kemudian wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Pemirsa Khazanah, inilah kisah Dajjal dan berbagai kontroversinya. Kisah masa depan ini tidak mungkin difahami kecuali dengan keimanan. Berbagai fenomena dan tanda Dajjal sejatinya sudah muncul di tengah-tengah kita. Semuanya untuk menyambut sosok Dajjal pada akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.